Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Injil Kabar Baik. Saya mengucapkan terima kasih atas like, subscribe, komen, dan share video-video saya. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati saudara sekalian. Firman Tuhan pada saat ini berjudul "Agar sukses, belajarlah dari Salomo". Diambil dari 1 Raja-Raja pasal 1 sampai ke-13. Satu nats yang cukup panjang yang membicarakan, yang mengisahkan tentang kehidupan Salomo secara menyeluruh, 13 pasal di sana, dan saudara dapat membaca di dalam kitab itu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam. Dan di dalam khotbah ini saya akan menguraikan tentang kehidupan Salomo supaya kita dapat sukses mengikut Tuhan, karena kita sudah belajar dari kegagalan Salomo. Jadi sukses di sini adalah sukses kita mengikut Tuhan dengan mempelajari kegagalan kehidupan Salomo. Maksud Tuhan dan Alkitab ketika kisah Salomo dituliskan adalah menjadi pelajaran bagi umat Tuhan, bangsa Israel pada mulanya, dan setiap orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya belajar dari kegagalan iman Raja Salomo, sehingga kita dapat sukses mengikut Tuhan, sebagaimana Tuhan menghendaki kita mengikut Dia. Kisah ini sangat menarik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan kita perlu mempelajarinya, dan saudara-saudari dapat mendalaminya dengan membaca kisahnya yang cukup panjang di dalam Alkitab itu. Mungkin di antara kita berpikir, kalau Tuhan memberikan harta berlimpah atau kaya, saya akan lebih setia kepada Tuhan. Mungkin kita sering di antara kita ada yang berpikir seperti itu. Kenapa Tuhan memberikan saya kemiskinan, segala sesuatu cuma pas-pasan, dan lain sebagainya. Kita ingin yang berlimpah, yang kaya, berkat-berkat jasmani, harta benda itu. Dan kita berpikir kalau kita kaya pasti kita setia mengikut Tuhan. Tidak tentu, saudara. Contohnya siapa? Ya, contohnya adalah Raja Salomo sendiri. Raja Salomo adalah tokoh di dalam Alkitab, anak Raja Daud, yang secara manusia dapat dikatakan dia sukses, sempurna. Apa yang semua manusia ingini, apa yang semua manusia ingin dapatkan ketika hidup di dunia ini, Raja Salomo memilikinya. Raja Salomo mendapatkannya. Dan Tuhan memberkati Salomo secara sempurna. Tidak ada yang kurang berkat-berkat jasmani dari Tuhan kepada Raja Salomo. Tetapi apa? Kita melihat di dalam Alkitab bahwa Raja Salomo akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi kekayaan, harta benda yang melimpah, berkat-berkat jasmaniah yang melimpah daripada Tuhan tidak pasti membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Semuanya tergantung kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, awal kehidupan Salomo begitu setia kepada Tuhan. Salomo kelihatan mengasihi Tuhan. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, dan dia ingin membangun bait Allah yang besar, yang megah, yang mewah, yang dilapisi dengan emas. Dan semuanya persiapan itu sudah ada, sudah dimulai oleh bapaknya Raja Daud, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan cara membangunkan bait Allah yang luar biasa itu, supaya umat Israel bisa beribadah di bait itu, dan supaya
umat Israel bisa mempersembahkan korban di sana, dan supaya juga Salomo juga bisa memimpin bangsa Israel untuk beribadah di sana. Awal yang baik dalam kehidupan Salomo. Salomo, kita melihat bait Allah sudah dibangun oleh Salomo, dilapisi dengan emas, dengan berbagai macam persiapan yang baik, kayu-kayu yang mahal, tukang-tukang didatangkan, dan lain sebagainya. Akhirnya bait Allah itu ditabiskan, sudah berdiri dengan sempurna, sudah lengkap, selesai pembangunannya, maka bait Allah ditabiskan. Dan rupanya Salomo orang yang luar biasa secara jasmaniah, dan Tuhan pun menemui Salomo 2 kali. Ini hebat, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena tidak semua orang bisa ditemui oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita melihat hanya para nabi dan orang-orang khusus yang Tuhan mau menemui kepada mereka. Dan Salomo mendapat kesempatan itu. Ini luar biasa. Kehidupan di mana Tuhan berkenan menemui Salomo. Siapakah Salomo sehingga Tuhan berkenan menemui? Tidak semua orang Tuhan akan menemui kepada dia. Tetapi Salomo mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa itu, mendapatkan kesempatan yang luar biasa itu. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11-15 dituliskan demikian. Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Kata Tuhan kepada Salomo, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Demikianlah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, potongan daripada perkataan Tuhan, janji Tuhan kepada Salomo. Tuhan akan memberikan kekayaan, kemuliaan sepanjang umur Salomo, sehingga Salomo menjadi yang terbaik dalam hal itu, menjadi yang paling unggul menerima berkat-berkat itu. Dan tidak ada seorang pun raja yang seperti dia. Luar biasa. Itu Tuhan berkenan menemui dia yang pertama. Dan yang kedua, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, dicatat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 11-12. 22. 2 Tawarik 7 ayat 11-22. Diceritakan di sana, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bait Allah yang dibangun oleh Salomo dan sudah selesai. Dan Salomo memanjatkan doa, permohonan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan menemui dia. Lalu Tuhan berfirman kepada dia, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Dan bait Allah yang dibangun Salomo itu, Tuhan nyatakan dipilihnya menjadi rumah persembahan. Ini satu awal yang baik. Bagaimana relasi Salomo dengan Tuhan begitu dekat, begitu erat, dan Tuhan berkenan menemui dia. Dan Tuhan berkenan menerima persembahannya berupa bangunan gedung bait suci yang megah, mewah, besar, dilapisi dengan emas. Dan Tuhan berkenan menjadikan tempat itu rumah persembahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, prestasi dan kesuksesan jasmaniah Salomo begitu luar biasa.
Seperti yang telah saya sampaikan dari awal, bahwa apa yang semua manusia ingini, Salomo mendapatkan. Mari kita akan lihat satu persatu, sebagaimana diceritakan di dalam Alkitab. Salomo sendiri menjadi raja yang dihormati selama 40 tahun. 1 Raja-Raja 11 ayat 42 menuliskan di sana, lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Luar biasa, pemerintahan yang cukup panjang. Lebih daripada setengah hidup Salomo memerintah bangsa Israel. Menjadi raja. Raja setingkat dengan presiden adalah prestasi jabatan yang sangat dihormati. Siapa yang tidak ingin dihormati? Siapa yang tidak ingin punya kedudukan tinggi? Salomo mendapatkan sebagai warisan daripada bapaknya Raja Daud dan sebagai karunia Tuhan. Kesuksesan Salomo tidak hanya sebagai raja, namun Salomo juga dikaruniai kekayaan yang luar biasa. Salomo dikaruniai kekayaan yang cukup melimpah. Dituliskan di sana, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, emas yang dipersembahkan kepada Raja Salomo, yang diperoleh oleh Raja Salomo ketika dia memerintah dalam 1 tahun saja, itu 66 talenta. Mari kita hitung seberapa banyak itu kalau kita kurskan dengan mata uang sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 talenta itu kurang lebih 34 kilogram. Kalau 666 talenta kali 34 kilogram itu sama dengan 22.644 kilogram. Jikalau harga emas 1 kilogram pada waktu yang dulu, tahun-tahun yang dulu, 765.600.000 1 kilogram. Dalam hitungan beberapa tahun yang lalu. Kalau hitungan sekarang 1 kilogram jauh lebih mahal. Jadi kalau dirupiahkan 22.644 kilogram kali 765.600.000 sama dengan 17 kuadriliun 336 triliun 246 miliar 400 juta. Itu baca. Nah, saudara hitung sendiri. Begitu panjang. Nolnya di situ ada 1, 2, 3, 9, 12, 15. Ada 15 nol di belakang angka 17. Itu 1 tahun. Nah, kalau 40 tahun, itu silahkan dikalikan sendiri. Berapa banyak kekayaan dia. Mungkin di antara kita hanya mengenal hitungan triliun. Di atasnya triliun, mungkin kita sangat jarang sekali mengerti itu. Dan Salomo, uangnya sudah di atasnya triliun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jikalau itu diuangkan, dikurskan dengan keuangan zaman sekarang. Begitu luar biasa kayanya dia. Tidak ada yang kurang. Dan itu untuk beli apa saja bisa, tentu dia. Kecuali membeli keselamatan dan nyawa dia. Untuk membeli harta benda di dunia ini tentu gampang. Dengan uang sebanyak itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Salomo
juga orang yang sangat kaya. Dituliskan di sana dia mempunyai 40.000 kuda, 40.000 kandang kuda. Begitu banyak kuda-kudanya. Pada zaman itu yang menjadi binatang piaraan, yang menjadi tunggangan itu adalah kuda. Bukan kuda zaman sekarang, mobil Mitsubishi kuda. Tetapi kuda, binatang kuda itu. Dan dia memiliki begitu banyak. 40.000 ini mungkin jumlah kudanya. Dan ditempatkan di beberapa kandang. Nah, saudara silahkan menggali lebih dalam. Itu dicatat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 26. Jadi dia punya kekayaan yang banyak. Dia punya istana yang megah. Dia membangun bait Allah. Dia punya kekayaan 17 kuadriliun. Dia punya kuda yang begitu banyak dan kekayaan-kekayaan yang lainnya. Salomo sendiri, kita sudah mendengar bahwa Salomo membangun bait Allah dan istananya. Di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 10 dituliskan demikian. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan, bait Allah, dan istana raja. Bagian dalam bait Allah dilapisi emas. Jadi pembangunan bait Allah dan istana Raja Salomo sendiri memakan waktu 20 tahun lamanya. Artinya pembangunan itu tidak main-main. Artinya gedung yang dibangun itu begitu megah, begitu mewah, dan begitu luar biasa menurut ukuran manusia. Dan dia melapisi bait Allah itu dengan emas. Karena bagi Salomo, emas itu seperti pasir banyaknya. Dan luar biasa. Secara manusia, dia juga arsitek yang hebat. Dia pembangun yang hebat. Dia mempersembahkan emasnya untuk membangun bait Allah. Persembahannya itu luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah yang Salomo kerjakan. Itulah yang Salomo miliki. Itulah yang Salomo lakukan untuk Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhannya, maka dia membangun bait Allah dengan dilapisi emas. Sungguh luar biasa. Sungguh sesuatu yang sulit untuk ditiru. Ini gambarnya bait Allah. Seperti ini kira-kira gambarnya bait Allah. Dan ini kira-kira gambar istana Raja Salomo. Jadi dua bangunan yang megah, yang mewah, yang dibangun oleh Raja Salomo selama 20 tahun pembangunan. Dan luar biasa sekali berapa uang yang Salomo curahkan, berikan, korbankan untuk mendirikan bait Allah Tuhan. Karena dia begitu mencintai Tuhan, begitu dia mengasihi Tuhan. Berapapun emas dibutuhkan untuk melapisi bait Allah tidak masalah bagi dia. Karena dia mengasihi Tuhan. Salomo juga dicatat sebagai penulis karya sastra dan kitab. Salomo juga dikenal sebagai salah seorang penulis Alkitab, kitab Amsal, Kidung Agung, kitab Pengkhotbah, dan beberapa Mazmur. Jadi Tuhan memakai dia untuk menuliskan kebenaran-kebenaran firman-Nya di dalam 4 kitab itu. Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan beberapa Mazmur. Luar biasa. Dia juga dipakai Tuhan. Jadi sepertinya sudah sempurna hidup Salomo. Secara jasmaniah dia sejahtera, tidak kekurangan satu apapun, dan secara rohani dia dekat dengan Tuhan. Mempersembahkan bait suci yang dilapisi emas kepada Tuhan dan menuliskan firman Tuhan di dalam kitab-kitab suci yang kita kenal dalam Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan beberapa Mazmur. Salomo sebagai seorang laki-laki bisa dikatakan bahwa dia
sukses dalam cinta dan seks. Ya memang tidak dipungkiri, banyak laki-laki ingin menikmati sebanyak mungkin cinta dan seks. Itu salah. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi banyak orang tergoda ke sana. Dan Salomo pada waktu itu sangat bisa dikatakan dia sangat puas menikmati cinta dan seks. Cinta dalam arti cinta birahi, cinta eros dan seks. Sebab ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Dicatat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Salomo yang demikian itu tidak perlu kita tiru. Kita tidak perlu mencari kepuasan kepada cinta dan seks. Seks dan cinta eros, kudus dan suci hanya di dalam pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Di dalam pernikahan kudus dan suci. Mari kita melihat, itu tadi semuanya kesuksesan Salomo. Apa yang Salomo dapat, apa yang Salomo miliki, apa yang Salomo terima, apa yang Salomo peroleh ketika dia di dunia. Sekarang kita akan melihat kegagalannya dan kejatuhan Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13 dituliskan demikian. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rupanya berkat Tuhan yang begitu melimpah itu, berkat jasmaniah yang begitu melimpah, kedekatan dengan Tuhan yang di awalnya, cinta kepada Tuhan di awalnya, akhirnya semuanya berlalu di dalam kehidupan Salomo. Salomo tidak lagi cinta kepada Tuhan, malah dia mengikuti istri-istrinya. Hatinya, nafsunya tertarik oleh istri-istrinya, menggodai dia untuk melakukan yang jahat kepada Tuhan, untuk dengan tidak sepenuh hati berpaut dengan Tuhan. Mungkin tinggal separuh, dan yang separuh itu pun akhirnya juga lenyap karena Salomo sudah menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, melanggar hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan Salomo melanggar semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kegagalan Salomo. Tuhan tidak ingin kita gagal. Dengan dicatatnya Salomo ini, kisah Salomo ini supaya kita belajar, supaya kita mengerti bahwa berkat Tuhan yang melimpah tidak menjamin menjadikan kita orang percaya setia kepada Tuhan. Malahan kita akan lebih mudah meninggalkan Tuhan karena kita merasa jikalau berkat jasmaniah itu banyak mengalir di dalam kehidupan kita melimpah, berarti Tuhan selalu berkenan. Kita sering berpikir seperti itu. Akibatnya kita melakukan ambisi, keinginan, kemauan, pikiran yang salah yang kita anggap benar. Dan akibat yang paling fatal adalah kita meninggalkan Tuhan. Banyak pendeta-pendeta yang diberkati dengan kekayaan, orang Kristen yang diberkati dengan kekayaan melimpah, akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka
tidak setia kepada Tuhan. Ini juga banyak. Bukan saja Salomo, tetapi juga dalam kehidupan masa sekarang, masa modern, masa kini, banyak orang-orang Kristen di Eropa, di Amerika, yang secara ekonomi nomor satu, secara pendidikan nomor satu, secara demokrasi nomor satu, secara keuangan nomor satu, teknologi nomor satu, malah daripada mereka banyak yang meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memperingatkan kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Artinya, jikalau kita memperoleh seluruh dunia ini, semua kekayaan dunia ini, namun kehilangan nyawa kita, kehilangan keselamatan kita, kehilangan jaminan hidup kekal kita di dalam Kristus karena kita seperti anak yang hilang, meninggalkan Tuhan, maka tidak ada maknanya. Tidak ada yang dapat menggantikan nyawanya itu. Karena kehilangan Tuhan sama dengan kehilangan segalanya. Kehilangan sumber berkat, kehilangan surganya. Artinya hidup kita gagal total. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadilah sukses dengan taat maksimal kepada Allah dan firman-Nya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.